Selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 116 part 1. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Perbincangan Xiaoyan dengan Sun Er dan tetua klan Gu masih berlanjut. Xiaoyan masih bingung dengan status Sun Er yang diucapkan oleh tetua klan Gu sebelumnya. Dia sadar bahwa ada hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, Gyo Dewa Kuno Taushi padanya adalah sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu. Yao Lao telah mengingatkannya saat itu bahwa yang terbaik adalah tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menarik masalah besar. Karena hal ini, Xiaoyan akan berhati-hati saat melakukan kontak dengan klan Gu. Sun Er melanjutkan berkata, "Kakak Xiaoyan, kekuatan Hall of Souls jauh lebih dari apa yang kamu lihat. Oleh karena itu, kamu tidak boleh sembarangan. Masalah menyelamatkan Tuan Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu." Sun Er agak serius. Dia takut bahwa Xiaoyan akan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang dengan ceroboh dan akhirnya tertangkap oleh tangan Hall of Souls. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya dari Hall of Souls adalah Taushi Action Goods Jet di tangan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatannya saat ini sudah pasti diketahui oleh Hall of Souls, termasuk kartu truf yang dimilikinya. Dia kemudian berkata, "Aku tidak akan pergi ke Hall of Souls untuk saat ini." Sun Er menggela nafas lega ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata, "Kakak Xiaoyan, yakinlah, Tuan Yao Chen bukanlah Douzun biasa. Hall of Souls tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Selain aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan dari klan Gu untuk menemukan lokasi mana Yao Chen di penjara. Jika aku menerima berita, aku akan segera mengirimkan seseorang untuk memberitahu kamu." Xiaoyan sedikit mengangguk, karena momen ini bukanlah waktu yang terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao. Dia perlu mempersiapkan masalah pertemuan pil menara pil. Jika dia bisa mendapatkan 3000 Burning Flame, kekuatannya pasti akan melonjak. Saat itu, dia akan bisa melawan ahli di level Binghe. Setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan pembantu dan menyelamatkan Yao Lao di tangan Aula Jiwa dalam satu upaya. Adapun ayahnya Xiao Zhan, mata Xiaoyan menjadi sedikit redup saat memikirkan ayahnya. Sejak Xiao Zhan menghilang saat itu, belum ada kabar tentang dia. Karena titik cahaya jiwa di Taushi Action Goods Jet masih ada, kemungkinan Xiaoyan bahkan akan berpikir bahwa Xiao Zhan telah dibunuh oleh Hall of Souls. Mungkin aku bisa mendapatkan berita yang berhubungan dengan ayah dari mulut Yinghai. Xiaoyan kemudian mengeluarkan Xinghai dari botol gionya. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu berdasarkan prasyarat aku memiliki kekuatan yang cukup. Karenanya, 3000 Burning Flame, aku akan mendapatkanmu. Setelah hal itu selesai kemarin, akhirnya bersamaan Xiaoyan dan Sun Er terjadi lagi di kamar Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih tangan Sun Er. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah dilihat oleh orang setelah tangannya dipegang oleh Xiaoyan. Namun, dia tidak menolak. Setelah dipisahkan dari Xiaoyan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar, tetapi juga menjadi lebih hangat. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu Xiaoyan saat dia dengan lembut bergumam, "Kakak Xiaoyan, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Xiaoyan merasakan kehangatan di hatinya, dan Xiaoyan pun mulai memeluk Sun Er dalam pelukannya yang lembut. Sun Er mengizinkan Xiaoyan untuk memeluknya. Saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap wajah Xiaoyan saat ini, dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari teknik segel dewa. Dengan kekuatan kakak Xiaoyan saat ini, kamu seharusnya bisa melatih segel ketiga. Sun Er dengan lembut berkata, "Kakak Xiaoyan seharusnya tidak menolaknya. Central Plains bukanlah wilayah Black Corner. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak teknik untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menemukan alasan untuk menolak teknik segel dewa ini." Xiaoyan ragu-ragu sedikit di depan mata Sun Er. Namun, dia tidak bisa menolaknya, dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan teknik segel dewa ini, apalagi Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan di Central Plains, kemungkinannya seseorang akan mati. Xiaoyan juga sudah lama mempelajari kekuatan keterampilan segel dewa. Segel gunung terbuka dan segel pembalik laut bisa dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Dou Wang dan Dou Huang. Mengikuti kemajuan Xiaoyan di kelas Dou Zhuo, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia perlu melatih metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan segel dewa. Sun Er tersenyum saat dia melihat Xiaoyan menerima gulungan itu. "Itu benar, kakak Xiaoyan. Kau tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah Gyo Taushi Ancient Good kan?" Sun Er tampaknya telah mengingatkan sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan serius. "Itu benar.
Xiaoyan terdiam. Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia tidak berani memberitahu siapapun tentang itu. Bahkan Xiao-san, Tian Zunze dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan Gio Dewa kuno Taoxie. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Ini Gio Taoxie Ancient Goods. Apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh oleh klan Gu? Xiaoyan bertanya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, batu Gio Taoxie Ancient Goods terkait dengan misteri Doudi. Aku pikir kakak Xiaoyan juga mengetahui masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil melakukan terobosan ke kelas Doudi. Doudi saat itu sepertinya telah menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiaoyan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Dia bertanya, dengan kata lain, jika seseorang menggabungkan potongan-potongan Gio Taoxie Ancient Good, seseorang akan bisa mendapatkan metode untuk maju ke kelas Doudi. Sun Er melanjutkan berkata, benua Doudi sangat luas, tak tertandingi. Ada beberapa sisa-sisa peninggalan para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun, sebagian besar sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali sisa-sisa seperti itu ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua itu. Beberapa dekade sebelum ini, ada reruntuhan Doudi yang rusak. Banyak orang yang ada di sana pada saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga ikut. Xiaoyan kaget. Dia kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah flame mantra diperoleh dari reruntuhan Doudi? Dewa kuno Taoxie adalah Doudi terakhir yang muncul di benua Doudi yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Doudi yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Doudi ini terawat dengan baik. Klan Guku dan Hall of Soul sedang berpikir untuk memasukinya. Gio Taoxie Ancient Good adalah kunci untuk membuka rumah Doudi itu. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Dampak dari Gio Taoxie Ancient Goods memang terlalu besar. Doudi ini adalah dewa penguasa dari dunia ini. Poin ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi hanya dengan melihat klan Gu. Darah seseorang Doudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi klan Gu di benua Douchi saat ini. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya paling kuat, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Oleh karena itu, sebelum kakak Xiaoyan memiliki kekuatan besar, kamu tidak boleh menunjukkan Gio Taoxie Ancient Goods di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat serius saat dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun nenek moyang klan Gu dan klan Xiao memiliki kesepakatan, saat ini adalah perbedaan pendapat yang besar di klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Saat itu, Xiaoyan akan dalam bahaya. Xiaoyan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi muram Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Hall of Souls menangkap ayahku juga karena ini. Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab, klan Xiao pernah bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Douxi. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es sulit membandingkannya. Xiaoyan kaget saat dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao pernah menjadi puncak teratas. Sayangnya, setelah beberapa abad berlalu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan daratan tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Mengikuti penurunan generasi ini, selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang, termasuk generasi yang lebih muda, tidak menyadari. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu. Kemungkinan nenek moyang klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang sangat kuat. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiaoyan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiaoyan sudah siap, dia tetap merasa tercengang ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Prestasi ini memang mengejutkan. Tidak disangka leluhur ini memiliki prestasi seperti itu. Xiaoyan bersemangat dengan hanya membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk saat itu. Sun Er tersenyum sambil menjelaskan lebih banyak. Perjanjian aliansi?
Xiaoyan bertanya penasaran. Nenek moyang klan Xiao itu pernah membantu klanku. Ketika dia akan mati, dia dikuburkan di makam klanku untuk menjaga klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, waktu terus berlalu dan hilangnya klan Xiao dari Shenlong Plains. Perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Sun Er memandang Xiaoyan dan berkata, salah satu alasan aku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Yang lainnya adalah bahwa beberapa orang di klan ingin aku mengambil giok dewa kuno Taoshi di dalam klan Xiao. Bagaimanapun, dia tidak berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan giok Taoshi Ancient Goods. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Segera dia juga malu di wajahnya. Itu benar. Siapa nama leluhur klan Xiao? Tanya Xiaoyan yang penasaran. Kenapa? Apakah kamu berencana untuk melihat leluhur ini? Tanya Sun Er. Dia leluhurku, aku adalah keturunannya. Bagaimana jadinya jika aku bahkan tidak tahu nama dirinya? Jawab Xiaoyan. Sun Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab. Leluhur klan Xiao itu disebut Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiaoyan mengulangi namanya di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi leluhur dari klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er menatap Xiaoyan. Sikapnya mempesona yang menyebabkan dia menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya menjadi lebih meningkat. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak, terutama karena Xiao Guan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Ucap Sun Er menjelaskannya. Jika aku telah menebak dengan benar, kemungkinan hanya kamu, anggota klan Xiao, yang bisa memasukinya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, kamu mungkin bisa pergi dan melihatnya. Kamu bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Xiaoyan berkata, saya harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah aku memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, aku akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk melakukan persembahan. Kemungkinan Xiao Kuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa pelan. Segera dia tampak teringat sesuatu dan berkata, itu benar, lebih baik kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Xiao Kuan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua di masa itu, kamu juga menyinggung beberapa faksi yang kuat. Beberapa dari faksi itu masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawa masalah bagimu. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiaoyan bertanya. Faksi di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah Central Plains sangat luas, ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Guku tidak berperingkat di antara mereka. Tapi, apakah orang yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Guku tidak dapat hadir? Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, beberapa faksi di wilayah Central Plains yang tetap low profile mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak muncul di belakang mereka. Bahkan, lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan yang bisa kamu lihat di permukaan. Xiaoyan mengusap kepalanya, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi wilayah Central Plains. Kakak Xiaoyan, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan memberimu banyak masalah. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya setelah aku pergi. Oleh karena itu, kamu tidak boleh ceroboh. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiaoyan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, Xiaoyan segera memeluk Sun Er kembali. Dia bertanya, kapan aku bisa pergi ke alam Gu untuk mencarimu? Sun Er menjawab, selama kamu percaya diri, kamu bisa datang kapan saja yang kamu suka. Tidak peduli apa yang terjadi, yang perlu diketahui kakak Xiaoyan adalah bahwa Sun Er akan berdiri di sisimu. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er lagi dan dengan lembut berkata, aku tahu beberapa banyak tantangan dan beberapa banyak masalah yang akan aku hadapi saat menuju ke alam Gu. Aku tidak akan ceroboh karena aku ingin memberitahu mereka bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik.
Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiaoyan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan dapat mencapai prestasi yang sama juga. Pada saat itu, sepertinya tidak ada orang dalam klan Gu yang bisa menghentikannya, bahkan jika dia bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum. Dia tidak peduli tentang beberapa quote Xiaoyan, tapi dia takut Xiaoyan akan dibully karena menerima pandangan angkuh dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiaoyan menatap Sun Er dengan seksama, panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di matanya. Sun Er dengan terkejut dengan keberanian Xiaoyan hingga mempikirannya menjadi kabur. Hanya setelah Xiaoyan menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun saat ini dia tampak sangat lemah, sepertinya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Di bawah perasaan cinta tersebut, tanpa sadar tetua klan Gu pun batuk mengingat Sun Er tentang sesuatu hal. Kemarahan Sun Er karena kelayan nafsu sebelumnya benar-benar telah membuatnya lupa. Segera Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Aku tidak bisa melakukan hubungan seksual apapun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke?" Ya, baiklah, saya cuma sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 116 part 1. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.